Guys, jumlah maksimum pinjaman di aplikasi ini adalah 4 juta rupiah. Bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Secara pidana, aktivitas yang dilakukan pinjol ilegal melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 368 tentang melakukan tindak pemerasan. Tidak hanya itu, aktivitasnya juga melanggar KUHP pasal 335 tentang melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Terakhir, Kominfo menilai aktivitas pinjol ilegal juga melanggar Undang-Undang ITE dan mengancam hak dan perlindungan konsumen. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Aplikasi yang aku rekomendasikan kali ini adalah aplikasi Singa Pinjaman Uang Online. Nah guys, di sini bisa kita lihat aplikasi Singa Pinjaman Uang Online ini telah memiliki 4,4 bintang dari 130.000 ulasan dan telah didownload kurang lebih sebanyak 1 juta kali. Langsung saja kita install. Kemudian kita buka. Nah, di sini muncul pop-up tentang aplikasi ini dengan menyetujui kebijakan privasi, ketentuan penggunaan dan otorisasi berikut. Untuk mengevaluasi pinjaman Anda, pertama informasi telepon, kemudian aplikasi dan penggunaan aplikasi,
izin lokasi, jaringan perangkat. Kemudian langsung klik setuju. Nah, kemudian selamat datang di Singa Vintage. Izinkan mengakses lokasi perangkat ini. Kemudian ada pop-up dalam bentuk peringatan, langsung klik aku mengerti. Nah, di sini muncul jumlah total pinjaman maksimum sebanyak 4 juta rupiah. Langsung daftarkan sekarang. Seperti biasa, langsung masukkan nomor telepon. Kemudian masukkan kode CAPTCHA dan pilih verifikasi suara atau verifikasi SMS. Nah, selanjutnya masukkan kode OTP dan klik kirim ulang. Nah, muncul selamat datang di Singa Cepat, total jumlah pinjaman maksimum sebanyak 4 juta rupiah. Langsung klik dapatkan sekarang. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengirim foto KTP tampak depan. Setelah itu kita klik langkah berikutnya. Nah, izinkan Singa mengambil gambar dan merekam video. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi data diri seperti nama, tanggal lahir, nomor KTP, jenis kelamin, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kemudian nomor WhatsApp, email, informasi rumah, pendidikan, pernikahan, dan tanggungan. Kemudian kita klik langkah berikutnya. Nah, selanjutnya kita diminta data pekerjaan. Kita di sini diminta untuk mengisi nama perusahaan, telepon perusahaan, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, alamat perusahaan, kemudian pendapatan, lama bekerja, dan pilih jenis pekerjaan. Setelah itu klik langkah berikutnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi data kontak darurat. Di sini kita diminta untuk mengisi 3 kontak. Kemudian klik langkah berikutnya. Nah, setelah itu kita diminta mengisi data bank, nomor rekening, dan nama bank. Kemudian klik langkah berikutnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan limit pinjaman, pilih tujuan peminjaman dan tenor cicilan. Kemudian klik lanjut. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memverifikasi wajah. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan limit pinjaman. Dan selanjutnya kita langsung mengklik saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan, klik lanjut, dan pengajuan telah selesai. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga membantu. Terima kasih.